Bab 976. Jiang Ming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, iya, tentu saja Anda bisa. Jika tidak bisa, berikan saja padaku. Setelah berbicara, dia berkata, oh ya, sampainya sekop itu, berikan 2 botol. Pelayan membuka mulutnya dan berkata, Tuan, sebotol Champagne of Spade seharga 18,888. Ini tidak dapat dikembalikan untuk membuka botol. Oke? Jiang Ming segera berkata, iya. Cepat dan bawa dulu. Mendengar bahwa dia memesan 2 botol wine senilai 18,888 sekaligus, semua orang langsung tidak bisa duduk diam. Setelah melakukannya, harga makanannya sudah lebih dari 60,000. Bahkan jika setiap orang membayar setengah lainnya, setidaknya 30,000 tahun ini. Jika sistem Belanda digunakan, maka setiap orang harus membayar setidaknya lebih dari 2,000. Zhao Hao tiba-tiba berkata dengan rasa malu, Jiang Ming, kita tidak perlu terlalu boros untuk makan. Hari ini, kami mengundang Bibi Lena untuk makan, dan menerima debunya untuk Bibi Lena. Bibi Lena baru saja sembuh dari sakit dan pasti tidak bisa minum. Anda memesan 2 botol ini. Apa arti anggur? Jiang Ming berkata dengan jijik, Zhao Hao, saya hanya meremehkan Anda karena begitu miskin. Hanya makan, apakah Anda takut menjadi bulu? Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu Zhao Hao untuk berbicara, dan segera berkata kepada pelayan, dibawakan kami kerapu besar lainnya, masing-masing 1 sirip hiu dengan saus abalon. Jiang Ming hanya berharap memiliki lebih banyak, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak. Semua orang sedikit khawatir, berpikir bahwa makanan sudah habis dan semua orang harus membayar terlalu banyak. Tetapi semua orang malu untuk merobek wajah mereka, dan tidak ada yang malu mengatakan bahwa mereka tidak akan makan makanan ini saat ini. Lagi pula, Bibi Lena masih di sini. Bibi Lena tidak bisa duduk diam saat ini. Dia berkata dengan gugup, Jiang Ming, kami benar-benar tidak perlu terlalu boros untuk makanan kami, dan barang-barang Anda terlalu mahal. Saya serius. Gemetar. Bisakah kita memesan makanan murah? Masakan rumah? Jiang Ming sekarang tidak mau melepaskan kesempatan apapun untuk uang, jadi tentu saja dia tidak bisa rela makan hanya beberapa ribu untuk makanan ini, jika tidak, dia tidak bisa membuat perbedaan. Jadi dia buru-buru berkata, Bibi Lena, hari ini kamu akan memasak dan makan saja. Kami memiliki sisanya. Kami dibesarkan olehmu. Kebaikan Anda kepada kami lebih berat dari apapun. Bagaimana kalau mengeluarkan uang untuk mengundang Anda makan? Bahkan jika saya membelanjakan 30,000, 40,000, atau 50,000 hari ini, saya setuju bahwa saya akan membelanjakannya dengan sukarela. Setelah berbicara, dia dengan sengaja melihat sekeliling, memperhatikan ekspresi semua orang. Apa yang dia katakan barusan sebenarnya adalah penculikan moral. Subteksnya sudah sangat jelas. Mengapa? Bibi Lena begitu baik kepada mereka, membesarkan mereka, dan mengundangnya untuk makan malam. Mereka tidak mau menghabiskan. Apakah ini mungkin? Benar saja, begitu dia mengatakan ini, semua orang tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan atau oposisi. Semua orang sudah memikirkannya di dalam hati mereka. Karena Bibi Lena diundang makan malam, ayo kita minum darah. Charlie tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dilihat dari Jiang Ming yang sengaja menabrakkan mobilnya agar tidak menghormati taruhannya, dia tahu bahwa orang ini jelas bukan orang yang murah hati, dan pasti penjahat. Jadi mengapa orang kecil yang tidak begitu murah hati saat memesan makanan? Mungkinkah lebih banyak pesanan untuk makanan ini baik untuknya? Namun, karena Jiang Ming berkata bahwa dia harus menanggung setengah dari makanannya, dia seharusnya tidak menjadi pendukung restoran. Maka hanya ada kemungkinan lain yang tersisa, Jiang Ming dapat mengganti makanannya. Ternyata Jiang Ming ini telah menghitung semua orang. Jika ini masalahnya, maka dia sebaiknya memberinya rencana umum. Memikirkan hal ini, Charlie berkata, semuanya, ayo pergi. Untuk makan hari ini, Jiang Ming dan saya berusia 1,5 tahun, dan yang lainnya tidak perlu membayar sepeser pun. Bahkan jika makanan ini berharga 200,000, itu adalah kita berdua. Bab 977. Ketika Jiang Ming mendengar ini, dia langsung tersenyum sinis. Charlie, kamu bisa melakukannya. Sombong, jangan pernah mengetik draftnya. Charlie tersenyum tipis, dan berkata, apa yang begitu membanggakan? Jika Anda tidak percaya, mari kita bayar 100,000 di muka, dan kita akan makan 200,000 malam ini. Bagaimana menurut Anda?
Setelah mendengarkan Jiang Ming, dia berkata dengan bersemangat, "Ya, apakah ini benar?" Charlie langsung mengeluarkan ponselnya, membuka Alipay, dan berkata kepada pelayan, "Ayo, scan kode QR untuk membayar." Melihat ini, Jiang Ming akan melompat kegirangan. Yang dia inginkan adalah makan lebih banyak, dan kemudian dia bisa mendapatkan lebih banyak selisih harga ketika mengganti diriku sendiri. Tetapi teman-teman dari kelompok lembaga kesejahteraan ini terlalu curiga. Mereka telah mengobrol di sana dan tidak tahu betapa menyebalkannya itu. Charlie sekarang bersedia untuk terlibat dan membayar 100.000 sekaligus. Bukankah ini jelas untuk memberinya uang? Dia juga membayar 100,000, tetapi dia dapat membuka faktur untuk 200,000. Setelah dia kembali, dia akan memberitahu bos bahwa makanan ini untuk pelanggan super. Dimungkinkan untuk menegosiasikan penjualan 10 juta. Bos pasti akan melambaikan tangannya. Dia telah menemukan jawabannya sekarang. Hidup adalah hal yang paling penting. Pertama-tama berbohong dua teman yang ingin menghasilkan uang dengan mereka, dan kemudian kembali ke perusahaan, melaporkan 200,000 dan menyelesaikan masalah Abner. Adapun apakah bos akan menyelesaikan akun setelah musim gugur, sekarang saatnya untuk mempertimbangkan ini. Bagaimanapun, Abner adalah ancaman terbesar baginya sekarang. Jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, "Dia, karena kamu sangat menyegarkan, maka saya juga akan membayar 100,000. Bibi Lena ingin menghalangi mereka berdua, tapi Charlie melambaikan tangan padanya untuk memberi isyarat padanya agar tidak khawatir. Bagi Charlie, apakah harganya 100,000 atau 200,000 untuk makan, itu hanya gerimis. Apa yang dia ingin lakukan adalah tidak membiarkan Jiang Ming berhasil. Saat ini, pelayan mengambil mesin pos dan menggunakan fungsi pemindaian kode untuk membayar, dan masing-masing mengambil 100,000 dari dua Alipay. Setelah memastikan bahwa 200,000 telah tiba, Jiang Ming berkata sambil tersenyum, "Di dalam hal ini, mari pesan lebih banyak yang bagus. Pelayan, berikan kami semua anggur enak, makanan enak, dan makanan laut enak yang Anda miliki di sini. Ambil saja foto." Dengan 200,000, saya ingin menghabiskan semua 200,000 hari ini, tanpa satu poin pun tersisa. Pelayan itu tidak menyangka akan menemukan meja yang begitu kaya hari ini, dan langsung berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan mengatur untuk membawakanmu anggur dulu." Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menikmati makanan untuk 200,000 orang, banyak teman di meja yang sama sangat bersemangat dan tak tertahankan. Terutama Zhao Zuo, yang baru saja terlihat pahit, sangat senang karena mulutnya hampir terbuka ke pangkal telinganya. Dia khawatir sekarang karena dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak. Tetapi sekarang melihat 200,000 makanan, seseorang telah membayarnya, dan dia belum membayar sepeser pun. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk pergi ke kamar mandi dan melepaskan semua yang dia makan sebelumnya. Dengan cara ini kosongkan perutnya dan tunggu untuk makan makanan enak berikutnya. Banyak kain yang memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia menghabiskan uangnya sendiri untuk melakukan sesuatu, dia mungkin lebih tidak nyaman daripada dipukuli. Tetapi jika dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk masalah ini, atau jika orang lain membelanjakan uang, dia melarikan diri. Lebih cepat dari siapapun, tertawa lebih bahagia dari siapapun. Terus terang, itu adalah raja pelacur. Tak lama kemudian, pramusaji membawa lobster, abalon, dan makanan lezat lainnya dari pegunungan dan laut, bahkan babi guling utuh, empuk di luar dan empuk di dalam, memancarkan aroma tiada tara. Zhao Zuo dengan panik memakan semua jenis hal baik, sambil memegang segelas anggur, mengalir ke mulutnya dengan putus asa. Bab 978. Untuk hampir 20,000 botol sampanye, dia bahkan belum mencium baunya selama hidupnya, apalagi meminumnya, jadi dengan kesempatan bagus seperti ini, dia memutuskan untuk minum cukup. Pada saat ini, Ronald berkaki anjing Jiang Ming, sambil makan babi panggang, berkata dengan datar, "Bagaimana perasaan saya bahwa saya telah menjadi orang terkaya di kota? Saudara yang baik itu, di mana kita sekarang?" Adegan ini hampir sama dengan adegan di film di mana mereka makan dan minum di hotel. Begitu kata-kata itu keluar, mereka segera beresonansi dengan orang lain, dan semua orang mengangguk dan tertawa. "Iya, itu benar, itu sedikit artinya." Ronald tersenyum lagi dan berkata, "Ya, ini semua berkat saudara Jiang Ming, terima kasih saudara Jiang Ming." Xiao Fen berkata dengan marah, "Ya, mengapa kamu harus berterima kasih kepada Jiang Ming saja? Saudara Charlie juga membayar setengah dari uang untuk makanan ini. Oke?" Ronald berkata dengan jijik, "Saya makan setengah dari brother Jiang Ming dan Anda makan setengah dari Charlie. Jadi Anda berterima kasih padanya, itu tidak ada hubungannya dengan saya." Pada saat ini, Zhao Zuo,
yang sedang makan dengan mulut penuh berminyak, hanya mengambil waktu dan bereaksi terhadap topik yang baru saja dibicarakan semua orang. Dia masih mengunyah semua jenis daging dan bertanya dengan samar, "Ngomong-ngomong, apa yang kamu bicarakan barusan? Orang terkaya di City. Mengapa saya tidak mengerti?" Zhao Hao mengerutkan kening dan bertanya, filmnya? Orang terkaya di kota Hong, yang diperankan oleh Shen Teng, pernah diputar di bioskop beberapa waktu lalu dan box office begitu panas. Apakah kamu tidak menontonnya? Bioskop? Zhao Zuo segera berkata dengan nada menghina. Saya tidak pergi ke bioskop untuk menonton film, jadi mengapa saya mengeluarkan uang untuk menonton film yang mereka buat? Apakah orang-orang ini tidak tergila-gila pada uang? Ini hampir sama jika Anda menampilkan semuanya secara gratis. Saya selalu pergi ke internet dan meminta sumber daya orang lain, dan ketika saya kembali malam ini, saya meminta sumber daya untuk menonton film ini. Bodoh. Zhao Hao berkata dengan dingin, Zhao Zuo, kamu terlalu banyak memanfaatkan, kan? Orang menginvestasikan ratusan juta untuk membuat film, dan ada begitu banyak sutradara, kamera, dramawan, dan aktor. Jika kerja keras yang mereka lakukan untuk waktu yang lama gratis untuk orang-orang seperti Anda, siapa yang akan membuat film? Perusahaan film dan televisi tidak akan kehilangan uang? Zhao Zuo mendengar Zhao Hao mencekik dirinya sendiri, dan berkata dengan jijik, "Shos DFCK dan berikan saya set ini, saya hanya tidak memiliki cukup keuntungan, saya hanya suka tidak membuang-buang uang, bahkan jika mereka menginginkan uang, saya menang, memberikannya. Apa masalahnya? Tidak bisakah? Saya tidak hanya tidak membayarnya, tetapi saya juga memarahinya secara online, memarahinya karena pembuatan film yang buruk, memarahinya karena akting yang buruk, memarahinya karena syuting terlalu lambat. Dapatkah Anda mengatasinya? Betapa anjingnya membawa tikus." Zhao Hao berkata dengan marah, kamu masih mengutuk setelah memanfaatkannya? Kamu begitu tidak tahu malu, kamu tidak takut pembalasan jika kamu mengatakan hal seperti itu." Zhao Zuo meringkuk bibirnya. Apa pembalasannya? Bagaimanapun, saya adalah seorang yatim piatu. Siapa yang saya takuti? Apakah saya takut mati? Zhao Hao tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Ketika seseorang tidak tahu malu sampai titik ini, mengatakan apapun tidak berguna. Jadi dia tidak repot-repot terus jujur dengan orang-orang seperti itu. Charlie menghela napas lurus saat dia melihat dari samping. Beberapa orang dapat memanjat dan menjadi master selangkah demi selangkah, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi beberapa orang akan menjadi compang-camping dan terbawah dalam masyarakat. Sama seperti Zhao Zuo, dia menjadi orang miskin tanpa alasan. Tidak menghargai orang lain, tidak menghargai diri sendiri, hanya memikirkan menghasilkan uang dan mengambil keuntungan dalam pikiran mereka. Orang seperti ini seringkali sangat menderita. Setelah menebak makanan ini, dia dengan putus asa akan berlutut dan menjilat Jiang Ming. Dan Jiang Ming tidak akan ragu untuk memeras semua nilai lebih darinya. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan menangis. Tapi bukan karena dia tidak mau membantunya. Intinya adalah bahwa orang ini sama sekali tidak baik atau buruk, dan dia tidak memiliki pengetahuan diri sampai sekarang. Ini membuat Charlie tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi pada akhir Zhao Zuo. Bab 979. Ketika semua orang menikmati 200,000 makanan, Charlie pergi ke meja depan dan berkata kepada petugas meja depan, halo, saya tamu di meja 03 di lobi, tolong beri saya faktur." Pelayan buru-buru bertanya dengan hormat, halo, Pak. Apakah ini meja dengan konsumsi 200,000? Iya. Charlie mengangguk. Pelayan bertanya lagi, apakah Anda mengeluarkan faktur perusahaan atau pribadi? Charlie berkata, mari kita mulai menjadi seorang pria. Baik, Tuan, bisakah Anda meninggalkan nama Anda? Charlie mengangguk dan berkata, daun-daun, bintang-bintang. Pelayan buru-buru memanipulasi komputer, lalu memasukkan faktur ke printer faktur. Dengan suara mendesis, faktur catering dengan nama Charlie dan jumlah 200,000 dicetak. Charlie mendapatkan faktur itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan tagihan, dia berterima kasih kepada pelayan dan kembali. Pada saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya, Jiang Ming, Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertindak lebih dulu, bukan? Kemudian dia kembali ke meja makan dan melanjutkan makan dengan semua orang. Claire di samping bertanya dengan suara rendah, Charlie, katakan yang sebenarnya, apakah kamu menahan pandangan buruk? Charlie berkata, tidak, aku orang yang baik, jenis mata buruk apa yang bisa aku tahan?
Claire merendahkan suaranya dan berkata, "Ya aku selalu merasa makananmu sepertinya memperhitungkan Jiang Ming." Charlie mengangguk dan tersenyum. Istri yang baik, kamu benar." Claire terkekeh dan mengangguk. Orang seperti ini benar-benar menyebalkan. Aku mendukungmu." Charlie tersenyum. Benar-benar istriku yang baik." Wajah Claire tersipu, dan hatinya malu. Setelah 3 putaran anggur, Jiang Ming berdiri dengan pusing dan berkata, Aku akan pergi ke kamar mandi. Kamu terus minum. Semua orang minum lebih banyak. Mau tai itu tidak boleh ditinggalkan. Dan sampahnya itu, ini 20,000 per botol." Ketika Zhao Zuo melihat ini, dia buru-buru berdiri dan berkata dengan datar, Saudara Jiang Ming, saya akan membantu Anda ke kamar mandi." Setelah berbicara, dia berdiri dan memegang Jiang Ming dengan dukungannya yang berani. Jiang Ming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak terlalu mabuk, jadi aku banyak minum." Zhao Zuo berkata dengan malu-malu, Kalau begitu aku akan pergi denganmu juga." Dalam perjalanan ke kamar mandi, Zhao Zuo tersenyum dan berkata, Saudara Jiang Ming, saya diam-diam menyelesaikan aplikasi pinjaman yang Anda izinkan untuk saya buat. Jangan katakan itu. Tidak hanya WiFi di hotel tidak memiliki kata sandi, kecepatan internetnya juga sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada jeda internet di asrama perusahaan saya. Rasanya seperti tawar-menawar yang besar. Jiang Ming memandangnya dengan jijik, mengetahui di dalam hatinya bahwa Zhao Zuo ini lebih tidak tahu malu dari dirinya sendiri, dan berkali-kali lebih dari dirinya sendiri. Namun, justru karena dia sangat suka memanfaatkannya sehingga dia memiliki kesempatan untuk melibatkannya. Jadi dia berkata kepada Zhao Zuo, dengan cara ini, pertama-tama Anda mendaftarkan semua aplikasi ini dan mengisi informasi pribadi Anda, dan kemudian Anda mulai meminjam dari mereka. Anda bisa langsung meminjam sesuai dengan jumlah tertinggi dan berapa banyak yang bisa Anda pinjam. Setelah mengeluarkannya, transfer uang ke kartu saya, dan kemudian saya akan membantu Anda mengoperasikan dananya. Seminggu kemudian, saya akan menelepon Anda untuk mengumpulkan pendapatan dan pokok. Zhao Zuo buru-buru mengangguk dan memuji, Saudara Jiang Ming, kamu sangat menarik. Saya sangat beruntung mengenal teman seperti Anda. Sepertinya mengikutimu, pernikahanku pasti akan segera datang." Jiang Ming berkata, "Cepat ambil uangnya dulu. Saya akan segera mengoperasikan dana baru. Jika Anda tidak mengeluarkan uang dengan cepat, Anda tidak akan bisa naik kereta ini. Jangan salahkan aku di masa depan." Bab 980. Zhao Zuo segera berkata, Saudara Jiang Ming, saya baru saja melihatnya di aplikasi. Mereka meminta agar bagian depan dan belakang KTP diunggah terlebih dahulu. KTP saya tidak ada di sini, itu ada di asrama. Jangan khawatir, ini akan menjadi yang pertama setelah saya kembali. Masalahnya adalah mengunggah informasi kartu identitas sehingga pinjaman dapat dilakukan. Baik. Jiang Ming mengangguk, dan dengan lega berkata, kamu harus melakukan ini secepat mungkin. Jangan lewatkan kesempatan bagus. Saya akan menunjukkan cara yang jelas untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi Anda. Segera setelah Zhao Zuo mendengar ini, dia gemetar karena kegirangan, dan secara tidak sengaja mengencingi tangannya, tetapi dia tidak mempedulikannya, jadi dia menyekat celananya dengan cepat, membalikan wajahnya dan bertanya kepada Jiang Ming di sebelahnya, Saudara Jiang Ming, apakah Ming Wei? Saudaraku, mohon nasihatnya. Jiang Ming berkata, ini sangat sederhana. Jika Anda dapat membuat 600,000 untuk saya dapat membantu Anda menghasilkan 600,000 seminggu. Jika Anda dapat menemukan seseorang untuk meminjam 1 juta lebih, saya dapat membantu Anda menghasilkan 1 juta lebih. Jika Anda meminjam 1 juta, Anda bisa menjanjikan bunga 200,000 kepada orang lain, dan orang lain akan sangat tertarik. Dengan cara ini, Anda dapat memperoleh laba bersih sebesar 800,000 selisih bunga. Bukankah itu akan membuatmu bahagia? Jangan bicara tentang hadiah 300,000 pada saat itu. Bahkan uang muka untuk apartemen 3 kamar sudah cukup. Ketika Zhao Zuo mendengar ini, dia tiba-tiba bersemangat. Namun, dia tidak tahu untuk sementara, di mana dia harus meminjam begitu banyak uang. Bagaimanapun, dia adalah seorang yatim piatu tanpa kerabat dan tanpa alasan. Siapa yang mau meminjamkan begitu banyak uang? Melihat bahwa dia sedikit khawatir, Jiang Ming tahu bahwa dia pasti sedang mempertimbangkan masalah ini, jadi dia dengan sengaja memberinya ide, dengan mengatakan, sebenarnya, Anda dapat pergi ke pacar Anda dan memberitahu pacar Anda bahwa Anda memiliki cerita mendalam untuk menghasilkan uang. Kabar baiknya, selama Anda berinvestasi 1 juta, Anda bisa mendapatkan bunga 200,000 dalam seminggu.
Biarkan dia bertanya kepada ibunya, calon ibu mertua Anda, apakah dia tertarik? Jika calon ibu mertua Anda tertarik, dia tidak hanya akan memberi Anda 1 juta, tetapi juga ketika dia mendapat bunga 200,000, dia akan merasa bahwa calon menantu Anda sangat baik dan sangat mampu. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mendapatkan marin bunga 800,000, tetapi juga memenangkan hati calon ibu mertua Anda, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Zhao Zuo segera menjadi bersemangat. Dia telah dipandang rendah oleh calon ibu mertuanya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghembuskan napas. Jadi dia segera berkata, saudara Jiangming, jangan khawatir. Setelah saya kembali malam ini, saya akan menelepon pacar saya untuk menjelaskannya. Jiangming mengangguk, mengenakan celananya, bahkan tidak mencuci tangannya, dan berkata kepada Zhao Zuo, saya akan pergi ke meja depan, Anda kembali dulu. Zhao Zuo juga tidak mencuci tangannya. Dia bergegas dan bertanya dengan prihatin, saudara Jiangming, apa yang akan kamu lakukan di meja depan? Bukankah akun sudah diselesaikan sebelumnya? Jiangming berkata dengan tidak sabar, saya memiliki sesuatu yang salah, Anda dapat kembali, jangan khawatirkan saya. Zhao Zuo segera mengangguk, dan berkata dengan hormat, tidak apa-apa, saudara Jiangming, saya akan kembali dulu, jujur saja, sampahnya itu benar-benar enak, saya belum merasa cukup, hehe. Jiangming menyenandungkan tawa, dan berpikir bahwa dia adalah kain sialan itu, dan itu adalah kain super yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi dia suka kain jenis ini tanpa IQ. Kain lap ini sangat mudah untuk ditipu. Segera, dia meninggalkan kamar mandi dan berjalan ke meja depan sambil menyenandungkan lagu kecil. Setelah tiba di meja depan, dia mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada pelayan di meja depan. Dia berkata dengan ekspresi kekuatan, meja nomor 03 di lobi adalah meja yang menghabiskan 200,000 orang. Beri saya faktur. Ikuti nama perusahaan di kartu bisnis saya. Pelayan buru-buru berkata, maaf, Pak, tagihan untuk meja Anda baru saja dikeluarkan oleh seorang pria. Apa? Jiangming merasa pusing dan berkata, siapa yang membukanya? Pelayan berkata, dibuka oleh seorang pria bernama Wade, bernama Charlie, haruskah dia bersamamu? FCK. Ketika Jiangming mendengar ini, darahnya melonjak. Charlie menyingkirkan tagihan itu, jadi dia tidak bisa diganti. Bukankah itu berarti bahwa alih-alih menghasilkan uang dari makanan ini, dia juga kehilangan 100,000? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan meraung. Ini Charlie lagi.